Terus Pak, tunggu satu lagi. Itu satu pertanyaan saya sama Bapak. Apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu ya. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban Pak ya. Ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan. Ya. Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui Ya. setiap tahun. Beragama itu, berkeyakinan itu adalah hak asasi manusia yang paling pokok, paling mendasar. Tidak boleh itu diganggu, tidak boleh diusik. Harus kita hargai. Selama itu diakui di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak harus sama, tapi kita bisa bersama-sama. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya rindu berbagi pemikiran yang praktis dan sederhana berkaitan dengan konteks kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang sangat pluralistik, sangat majemuk, baik dari segi suku, ras, golongan, maupun agama. Secara khusus, saya beri judul pembahasan ini, pesan kasih untuk sesama anak bangsa. Bertitik tolak dari adanya satu pemberitaan berkaitan dengan kewajiban pakai jilbab untuk siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang. Saudaraku, ini sudah merupakan satu berita yang sangat viral. Tetapi saya sebagai bagian dari anak bangsa dan yang memiliki panggilan khusus untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, atau pembina rohani di kalangan kekristenan. Saya rindu berbagi satu pemikiran kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Dan tentunya kepada seluruh anak bangsa. Siapapun tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, dan golongan manapun. Saya selalu punya pemikiran yang diajarkan oleh orang tua saya. Marilah kita hidup di tengah-tengah bangsa ini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan satu pola pemikiran yang luas, bahwa sesama kita, siapapun itu bukan musuh. Tetapi sesama anak bangsa yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah bangsa ini. Yang punya hak dan kewajiban yang sama di tengah-tengah bangsa ini. Saudaraku, sebelum saya lebih jauh memberikan respon dan tanggapan berkaitan dengan adanya kewajiban pakai jilbab untuk siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, mari kita menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Seperti pakaian dan penampilan pakaian seragam. Biasanya ada kami pakaian putih abu-abu berkerudung bagi perempuan, celana panjang rok abu-abu model standar SMK 2 Padang. Dan model ini ada kita pajang untuk fotonya. Begitu juga seterusnya. Bagi wanita untuk keseragaman. Iya. Berkerudung. Ya. Dan kemudian juga Bapak kan sudah orang tua ya, Iya. jadi mau masuk juga sudah bikin surat pernyataan yang ditulis oleh orang tua untuk Iya. bersedia. Saya rasa nggak ada. Ada surat pernyataan. Ini Pak. Oh, itu kan berarti kalau ada ikut tawuran, apanya kan bukan nggak ada disinggung masalah kerudung Pak. Enggak, cuman yang Peraturan. poin yang ini Pak, menaati Oke. yang termasuk. Ya terus nggak apa-apa, nggak usah kita permasalahkan. Perhati. Terus ya. Jadi tentunya menjadi janggal Iya. bagi guru-guru ketika ada anak yang tidak ikut peraturan di sekolah. Iya. Kita semuanya sepakat. Iya.
Kemudian bagaimana? Itu makanya saya kesini Pak. Itu kemarin kan anak saya juga kan waktu dipanggil siapa yang menghina, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Kemudian kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kemarin kan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak. Lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya? Hak asasi saya. Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri. Ya. Karena ada temannya sekali Pak, di SMA 10 dari SMP 1 tidak pakai. Coba tuh Begi Sergaluku sama-sama kelas 1 sampai sekarang. Baik. Nah, terus Pak, tunggu satu lagi itu Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak. Apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu aja. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban Pak ya. Ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbarui Ya. setiap tahun. iya. Kita transfer ke kepala sekolah. Terus kalau solusinya, menurut Bapak kalau dia nggak ada siap, Eh, apa tindakan sekolah? karena kita berada di bawah dinas pendidikan, Ya, dinas pendidikan provinsi, Ya. maka dalam hal ini sudah siap-siap. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses, ya, eh, tentunya kita minta si Jenny dalam hal ini, ya. ya kan, dan kemudian diketahui oleh orang tua. Mau minta tanda tangan ini? Bisa saya baca dulu Pak? Boleh, silakan. Nama saya. Di atas ini. Yang mana Kak? Nama saya Iya nih. Elianu, bukan Eliano. Tadi tanda bintang. Yang mana? Ini suratnya loh. Nanti minta satu kan Pak? Iya, boleh difotokopi. Oke. Tentunya kita pegang. Ya, satu Bapak saya pegang. Nggak masalah. Dan kemudian nanti juga kita minta Bapak mengisi. Ya, nggak masalah. Karena peraturan sekolah kita setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, Ya. kita kasih tembusannya ke dinas pendidikan. Nggak masalah. Jadi dinas pendidikan tidak tahu. Makanya juga kita berani itu Ya. memajang, Ya. kan, memajang. Kalau juga tidak kita lakukan proses, Pak, tentunya juga menjadi tanda tanya. Ya. Bagi, Tapi ini lebih bagus kalau ada ini Pak. Menurut saya sangat bagus. makanya, Berarti pintu terbuka bagi yang lain. makanya itu kita Ya. bikin ini. Buka pintu yang lain. Berarti sehingga aturan sekolah yang salah itu diluruskan. Mungkin berarti salah pengertian itu kan kalau diwajibkan itu kan aturan syariah. Kalau menurut saya. Tapi bisa kita luruskan. Bapak tembuskan ke dinas, saya juga nanti tembuskan ke Komnas HAM. Berarti kita sama-sama. Berarti ini lurus. Berarti tidak ada apa di antara kita. Kita carikan demi solusi yang baik. Sehingga marwah SMK 2 itu kan ada. Tidak membedakan, berarti tidak fokus. Dan awas kalau kita nggak proses, Pak ya? Ya. Oke. Ya, Dalam hal itu sepakat kita, Pak ya? kita sepakat. Iya. Apapun resikonya. Terus. Ya. Bapak proses, saya juga proses. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini berasal dari suku Batak. Saya tinggal di Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Sebelum terjadi pemekaran, kami berada di wilayah Kecamatan Habinsaran, yaitu perseburan. Saya tahu betul ketika saya sekolah SMP dan SMA di sana, mayoritas penduduk di sana adalah orang-orang yang berkeyakinan atau beragama Kristen. Hanya bisa dihitung belasan keluarga dari saudara-saudara kita yang beragama Islam.
Tetapi yang benar-benar menjadi satu pembelajaran berharga di masa saya SMP dan SMA. Selama 6 tahun saya sekolah di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak pernah ada sedikit pun di sana ada permasalahan mengenai toleransi. Artinya, sekalipun di sana mayoritas saudara-saudara kita berkeyakinan atau beragama Kristen, begitu mencintai dan mengasihi saudara-saudara kita yang Muslim atau Islam. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah sesama anak bangsa yang saling merangkul, saling mengasihi, saling mencintai, saling mensupport, menjaga toleransi antara satu dengan yang lain. Dan saya pikir pemikiran seperti itu tetap masih saya yakini dan percayai ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Amin, saudara. Berikutnya, saat ini saya tinggal di tengah-tengah saudara-saudara saya yang mayoritas beragama Islam atau Muslim. Terus terang saya sangat bangga dan terharu. Sekalipun saya memiliki profesi sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kalau dalam kekristenan disebut pendeta. Saya sangat menaruh hormat dan salut kepada mereka, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Terlebih khusus di sekitar gang kami ini. Ketika misalnya istri saya sakit, atau anak saya sakit, ibu-ibu yang saya hormati dan saya kagum takjub kepada mereka. Mereka datang ke rumah kami. Ada yang kasih amplop, ada yang bawa kue, bersyukur karena istri dan anak saya sudah sembuh. Saudara dikasih Tuhan, toleransinya begitu luar biasa. Saya tidak perlu mencurigai, jangan-jangan begini, jangan-jangan enggak. Jauhlah kiranya seperti itu. Saya melihat ketulusan kasih mereka. Sekalipun kami berbeda keyakinan. Saya pikir konteks seperti ini harus semakin digemakan di tengah-tengah bangsa kita ini. Bisa hidup bersama-sama sekalipun punya keyakinan, kepercayaan yang berbeda. Karena masing-masing kita adalah sesama anak bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bertitik tolak dulu untuk membahas sedikit dengan satu peristiwa yang lagi viral sekarang ini berkaitan dengan kewajiban pakai jilbab untuk siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang. Ini tentunya sudah viral, bukan lagi sebuah rahasia. Sudah banyak yang tahu. Sudah menjadi berita yang dimengerti dan diketahui oleh banyak orang. Catatan saya ada beberapa hal penting. Yang pertama, kewajiban memakai pakaian jilbab ini untuk siswi non-muslim oleh karena adanya peraturan sekolah. Dan kalau saya baca beritanya sudah berlangsung 16 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa pembelajaran penting untuk kita perhatikan di sini? Sebagai pemimpin, haruslah bisa arif dan bijaksana. Memiliki hikmah untuk mengambil sebuah konklusi, kesimpulan dalam membentuk sebuah aturan didasari dengan kasih, kebenaran, dan keadilan. Ini penting sekali. Ada aturan yang dibuat oleh sekolah seperti ini, atau barangkali mungkin sampai kepada dinas pendidikan. Koreksi saya untuk kita apa? Marilah dibangun peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan itu tidak bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga tercipta dan terbentuklah sebuah peraturan yang sinkron. Yang tidak bertentangan, bertolak belakang satu dengan yang lain. Saya pikir ini yang harus digumuli, dipikirkan, disepakati, dan dieksekusi. Sehingga rasa kenyamanan dan keadilan itu bisa tercipta dan terbentuk di tengah-tengah bangsa kita ini. Jadi tidak bisa hanya sedangkal dan semiskin ini peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu kan dibuat oleh manusia. Memang peraturan di atas itu pun dibuat oleh manusia. Tetapi paling tidak, saudaraku,
peraturan yang dibuat dalam ruang lingkup kecil tidak boleh bertabrakan atau bertentangan, kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi. Biarlah payung dari sebuah keputusan dan peraturan yang kita buat sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu saran dan masukan dari saya. Jadi tidak hanya cukup ketika mau masuk mendaftar ke sana sudah dibuat surat pernyataan sebelum terima menjadi murid. Harus setuju. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya pikir cara-cara seperti ini kurang arif dan kurang berhikmat. Biarlah ke depan menjadi sebuah pembelajaran. Karena apa, saudaraku? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan menyatakan agamanya itu dimanapun berada. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak mungkin ada undang-undang di bawah yang bertolak belakang dengan undang-undang dasar yang mana negara menjamin. Karena beragama itu, berkeyakinan itu adalah hak asasi manusia yang paling pokok, paling mendasar. Tidak boleh itu diganggu, tidak boleh diusik. Harus kita hargai. Selama itu diakui di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi salah satu dari isi Pancasila kita adalah persatuan Indonesia. Ada kerukunan, ada kasih persaudaraan. Kita harus kompak, sehati, sepakat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sesama anak bangsa. Punya hak dan kewajiban yang sama di tengah-tengah bangsa ini. Untuk apa saja. Sepanjang itu tidak menabrak. Tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan hukum yang ada. Saya pikir ini sangat penting untuk kita. Bahkan ada semboyan kita yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, menghargai keperbedaan ini sangat penting. Saya pernah punya pengalaman. Putri saya itu ikut debat tingkat kabupaten. Dengan satu materi bagaimana tentang merawat kebinekaan. Saudara, putri saya menang. Juara 1 mengalahkan 32 SMP yang lain. Waktu itu dia masih SMP. Beliau bertanya kepada saya, Papi, kasih dong masukan. Kira-kira materi apa yang bisa Papi tambahkan dengan materi yang sudah saya siapkan ini. Saudara, saya kasih tahu. Memang pernah saya baca di dalam buku dari seorang doktor bernama Alwi Shihab. Ada buku beliau yang sangat terkenal dan saya suka dengan buku itu. Islam Inklusif. Di sana saya membaca kutipan-kutipan beliau, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ada yang dituliskan beliau di sana. Bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau seandainya Allah yang Maha Kuasa mengambil keputusan untuk satu warna semua. Satu keyakinan semua. Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukannya. Tapi Allah yang Maha Kuasa dan Akbar itu tidak melakukannya. Kalau Allah yang menjadi pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya menghargai adanya keperbedaan, apa hak kita untuk mencoba memberangus keperbedaan itu? Kalau itu kita lakukan dan kita ngotot melakukan itu, berarti kita lebih tinggi daripada Allah sang pencipta. Perbedaan itu indah. Saya kasih contoh. Saya paling tertarik dengan taman daripada kebun. Kenapa? Kalau kebun, misalnya kebun pisang, dari ujung ke ujung berapa kilometer, pisang terus. Membosankan. Karenanya pisang. Tapi kalau misalnya taman, ada bunga matahari, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga mawar, ada bunga-bunga yang lain. Puspa warna itu menjadi indah. Kalau masalah keyakinan itu pertanggungjawaban pribadi masing-masing kepada sang pencipta pada akhirnya. Kalau itu yang kita yakini, kita percayai, kita akan siap
akan segala konsekuensi dan akibat daripada yang kita percayai. Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi dalam konteks kita sebagai anak bangsa, dalam kehidupan berbangsa, marilah kita sama-sama merawat keperbedaan ini. Marilah kita sama-sama mencintai keanekaragaman ini. Marilah sama-sama kita saling mencintai dan mengasihi di tengah-tengah perbedaan ini. Salah satu bukti kedewasaan dalam diri kita adalah ketika kita mampu mengelola perbedaan yang ada, membuat kita makin dewasa, bahkan membuat kita makin maju, makin berkembang, makin sukses, makin berhasil ke depan. Itu intinya kalau kita dewasa dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang notabene sangat majemuk, termasuk ada di sana kemajemukan dalam beragama. 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari semuanya ini rapatkan barisan, kompak sepakat nasihati. Ada nilai-nilai yang universal yang masing-masing kita bisa perjuangkan dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak harus sama, tapi kita bisa bersama-sama untuk saling support, saling membangun, saling mendukung, saling mencintai, saling mengasihi, saling mempedulikan, saling saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, Tuhan tuntun para pemimpin kita, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, menyikapi hal ini secara bijak dan dapat mengeksekusi keputusan-keputusan yang adil, sehingga membawa damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah kehidupan berbangsa sebagai anak bangsa yang merasakan adanya keteduhan, kedamaian, ketenangan tanpa ada tekanan, kesedihan atau duka dari anak bangsa, sehingga bisa berdiri tegap menggapai masa depan menuju kesuksesan, keberhasilan. Kiranya kita doakan Indonesia damai. Banyak pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi bangsa kita. Pandemi virus corona, ada gempa bumi, ada banjir, masih banyak lagi yang lain. Mari kita sebagai sesama anak bangsa bersatu, kompak sehati, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Sang Pencipta, sehingga segala badai ini segera berlalu, dan kehidupan seperti biasanya boleh kembali berjalan dengan baik dan lancar. Sekian tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin.